Pemirsa yang saya hormati, hari ini dalam bincang kita hadir bersama kita adalah seorang atlet berprestasi di Kota Bitung, di tingkat nasional, bahkan di tingkat dunia. Dia adalah Abdul Malik. Selamat datang Abdul Malik. Halo. Nah, kita ingin berbincang-bincang tentang bagaimana Abdul Malik lahir dari keluarga yang bagaimana dan kemudian bagaimana mencintai kegiatan olahraga silat sehingga berprestasi sampai saat ini bisa menjadi juara Asian Games ya. Iya. Ya. Silakan. Mungkin dari saya, dari faktor ekonomi juga keluarga itu salah satu penyemangat support untuk saya bisa berprestasi di dunia pencaksilat ini. Oh ya. Dan saya juga sebenarnya sebelum mengenal pencaksilat saya mengikuti olahraga selain pencaksilat, yaitu sepak bola. Jadi saya pertama berpikirnya pencaksilat ini hanya sebagai penjagaan atau bela diri yang kalau ada apa-apa kita jalan gitu, untuk pembelaan diri saja. Saya tidak tahu kedepannya bisa menjadi seperti ini, bisa mendapatkan suatu prestasi yang tertinggi gitu di tingkat Asia. Dan lihat pencaksilat ini juga mungkin jadi salah satu pengubah perekonomian keluarga gitu. Mungkin dari lihat pencaksilat, adapun semua yang tentang pencaksilat, semua yang mengikuti pencaksilat itu bisa mengubah nasibnya di olahraga ini. Gitu, ya. Bagaimana tentang keluarga atau papa mama dan adik kakak di dalam keluarga Abdul Malik? Coba ceritakan. Kalau mungkin dari segi orang tua mendukung ya. Kalau saya penting kamu itu mengikuti suatu olahraga tanpa ada paksaan dari pihak-pihak yang lain gitu. Mungkin ada kemauan dari diri sendiri dan punya niat yang tulus, punya niat yang murni untuk mengembangkan bakat yang ada di dalam diri saya gitu. Apa profesi orang tua dalam rangka mendukung karir dari Malik sendiri bagaimana? Kalau dari orang tua sih ibu cuma sebagai ibu rumah tangga dan papa itu cuma sebagai wira swasta yang bisa cuma kerjanya tampal ban, pangkas rambut. Jadi ya itu mungkin jadi salah satu motivasi saya untuk bisa terjun di dunia persilatan. Malik berapa bersaudara? Kalau dari saya 11 bersaudara, Pak. Saya yang paling tua. Oh iya. Nah, sekarang bagaimana Malik bisa tertarik? Tadi bilang ada olahraga yang lain selain olahraga pencaksilat. Pencaksilat hanya dijadikan dasar untuk bela diri, tetapi akhirnya bisa berkembang terus. Bagaimana ceritanya? Coba ceritakan. Sebelumnya saya diberitahu sama kakak saudara saya, dia ngomong seperti ini. Kamu mau sampai kapan di sepak bola gitu? Persaingannya banyak sepak bola sebelumnya ya? Iya, persaingan banyak loh Pak. Mungkin oke lah kamu bisa mewakili Bitung ke tingkat provinsi, tapi kalau udah di tingkat nasional itu persaingannya ketat. Cobalah dulu kamu latihan pencaksilat. Ya udah, dari situ saya ikut kata-kata maunya kakak saudara saya. Itu pun ayah juga mendukung di situ. Saya ikut, tapi saya latihan sepak bola nggak saya tinggalkan gitu. Jadi di samping latihan sepak bola, latihan silat juga. Jadi selesai latihan sepak bola sore, malamnya latihan pencaksilat. Jadi begitu aja terus Pak, sampai alurnya ikut ke perkembangannya gitu. Pada umur berapa mulai mencintai pencaksilat? Kalau pencaksilat sih dari umur 10 tahun, dari SMP sudah ada ditanamkan itu harus ikut silat gitu. Soalnya intinya kan bela diri gitu Pak. Dan seterusnya nggak tahu mau jadi kayak gini gitu. Coba Malik ceritakan prestasi dari awal sehingga bisa mencapai sampai prestasi seperti ini. Coba ceritakan. Kalau dari saya sih umur 13 tahun saya sudah ikut pertandingan tapi masih di ajang provinsi, dari tingkat provinsi. Nah, di situ saya ikut pertandingan dan saya masuk dalam sebuah pemusatan latihan, Pak. Pelatihan yaitu PPLP, Pusat Pendidikan Latihan Pelajar, yang sekarang tempatnya di Tondano. Nah, tapi awal-awalnya melatih silat gimana? Kalau saya latihan silat cuma di rumah, Pak. Di rumah. Latihannya di ubin gitu, Pak. Masih belum ada matras kan dulu ya. Pokoknya fasilitas seadanya. Yang penting semangatnya itu, Pak, yang kita cari. Yang ngajarin siapa? Papa? Kakak saudara. Kakak saudara. Kakak saudara. Prestasinya setelah di pelatihan-pelatihan? Nah, prestasi yang dulu itu pertama saya dapatkan waktu pelajar, saya mengikuti prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional dengan umur masih sangat muda, 14 tahun. Oh, 14 tahun sudah ikut? Prapon, Pak. Itu kan
ajang untuk event dewasa gitu. Tapi Itu tahun saya berapa tuh? Tahun 2012 Pak. 2012. Ya di Bali, Prapon di Bali. Tapi saya sudah mengikuti itu karena tidak ada persaingan lagi di Sulut, saya yang terbaik, jadi saya mengikuti kejuaraan tersebut. Tingkat nasional. Ya, Ya. nasional. Kemudian menanjak. Kemudian saya mengikuti kejuaraan-kejuaraan pelajar. 2013 juara tingkat pelajar di Kaltim dan lanjut ke level mahasiswa. Level mahasiswa saya 2 kali memegang gelar juara 1 di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional 2015 dan 2017. Dan 2017 ini adalah event terakhir saya di mahasiswa dan saya didapat dari talent scouting untuk mengikuti seleknas untuk Asian Games. Nah dari situ saya mulai serius, mulai karir saya beranjak, berkembang, dan saya bisa mendapatkan puncak prestasi di Asian Games tersebut. Memang dari kecil udah mimpi mau jadi atlet sukses di tingkat internasional atau? Kalau mimpi sih sebenarnya belum Pak. Mimpi nanti kalau saya sudah ada masuk pemusatan latihan. Mimpi saya ya jadi pemain bola gitu Pak. Nah, mimpi saya berubah ketika saya masuk di pemusatan latihan tersebut Pak. Saya harus ikut silat, saya harus serius, saya harus mendapatkan pekerjaan lewat pencak silat ini. Prestasi yang paling spektakuler yang dicapai itu apa saja? Kalau dari level mahasiswa, saya puncak tertingginya mahasiswa saya dapat di ASEAN University Games di Singapura 2016. Dan puncak prestasinya saya meraih medali emas di Asian Games 2018 kemarin di Jakarta Palembang. Itu puncak prestasi saya di event internasional Pak. Baru kemudian setelah itu 2019 kemarin 2018 ya? Iya 2018 ikut Asian Games. Asian Games ikut Asian Games. Mendapatkan medali emas. Tapi sebelumnya ikut Belgia Open juga. Belgia Open. Belgia Open di Belgia? Di Belgia Pak. Jadi keluar negeri untuk silat ini udah berapa kali? Kurang lebih 8-9 kali Pak. Di mana saja? Kita ada ke Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand. 2017 ke Jepang, Belgia. Kemana lagi ya? Thailand udah. Pokoknya Thailand paling banyak Asia Tenggara gitu. Asia Tenggara. Oh iya. Tapi udah ke Eropa, Belgia. Iya, syukur. Ke Belgia, ke Belanda juga Pak. Ya, di Belgia dapat apa di sana? Saya 2 kali dapat emas sama perak. 2018 emas, 2019 perak di Belgia Open. Oh iya. Iya. Sekarang Malik dalam kegiatan pendidikan bagaimana? Saya sedang tahap-tahap terakhir penyelesaian kuliah gitu di salah satu universitas di Sulawesi Utara, dan dari situ saya ingin melanjutkan ke strata berikutnya, ke S2-nya Pak. Jadi mau menyelesaikan S1 dulu baru lanjut ke S2. Sebagai olahragawan tentu saja ini ada sebagai satu motivasi untuk menciptakan prestasi lagi ke depan. Bagaimana tentang hal itu? Kalau menurut saya pengen masih berkecimpung di dunia persilatan Pak, karena saya belum pernah mendapatkan titel di puncak olahraga tertinggi di Indonesia, yaitu Pekan Olahraga Nasional. Mungkin salah satu target saya, tujuan saya, impian saya, cita-cita saya untuk mendapatkan medali emas di kejuaraan Pekan Olahraga Nasional di PON ya? Iya, di PON. Cita-cita Malik untuk bisa menciptakan Malik-Malik yang banyak di Kota Bitung, kira-kira apa yang bisa disampaikan oleh Malik saat ini? Mungkin ini bukan dari saya juga, dari mewakili semua olahragawan Kota Bitung. Mungkin dari untuk mengembangkan dunia olahraga Kota Bitung itu mungkin dari salah satu faktor pendukung adalah fasilitas sarana prasarana itu sangat berperan penting untuk mengembangkan olahraga di Kota Bitung. Pokoknya kalau saya amati, saya lihat Pak, di Kota Bitung ini banyak olahragawan yang baik, yang bagus-bagus, yang tidak kalah bersaing dengan olahraga di daerah-daerah lain. Mungkin salah satunya bisa kita lihat dari daerah lain, mungkin fasilitasnya berkembang, dan kita di Kota Bitung ini fasilitasnya mungkin masih bisa dibilang minim gitu Pak. Tapi kita bisa membuktikan bahwa atlet Kota Bitung, atlet asli putra Kota Bitung, asli Kota Bitung itu bisa menjuarai sebuah event yang besar, yaitu Asian Games. Atlet-atlet Kota Bitung yang lainnya dari cabang olahraga apapun, saya yakin saya berapa pasti bisa, asalkan ya itu salah satu faktor pendukung adalah fasilitas atau sarana prasarana untuk cabang-cabang olahraga tersebut.
bagaimana Malik menilai tentang prasarana dan sarana yang sudah ada saat ini di Kota Bitung dibanding dengan yang tahun-tahun kemarin, tahun-tahun yang lalu? Oh, kalau sekarang sih alhamdulillah sudah saya lihat fasilitas sudah ada. Mungkin dari trek lari sudah ada meskipun standarnya belum seperti yang ditentukan dari nasional atau internasional, tapi itu sudah bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Bitung gitu. Adapun orang-orang yang Kota Bitung juga bisa melihat kan teman-teman atau keluarga atau kerabat-kerabat yang sering lari-lari di lintasan itu kan cukup bermanfaat. Jadi pemerintah Kota Bitung itu menurut saya sangat berhasil karena telah membangun olahraga Kota Bitung, dan salah satunya fasilitas yang ada di samping stadion tersebut di lintasan itu gedung atau gor yang bisa digunakan oleh beberapa cabang olahraga juga. Itu mungkin sangat bermanfaat juga untuk mendukung peningkatan prestasi-prestasi untuk olahraga Kota Bitung. Ya. Jadi harapan Malik untuk bisa menciptakan Malik-Malik yang lebih banyak lagi di Kota Bitung, prasarana dan sarana harus disiapkan. Walaupun sekarang sudah ada, tetapi kalau boleh ditambah lagi kira-kira begitu ya. Saudara pemirsa, kita sudah mendengarkan bagaimana bincang kita dengan Malik. Bahwa ternyata untuk menjadi olahragawan yang sukses, tidak harus lahir dari keluarga yang mewah atau keluarga yang sangat berada, tetapi kita dengarkan tadi, Malik menyampaikan bahwa dia lahir dari keluarga yang sederhana, tetapi kemauannya besar, dia semangat berlatih, dan kemudian dia bisa mencapai prestasi yang telah dia capai sampai saat ini. Demikian pemirsa, kita akhiri bincang Bitung pada saat ini. Sampai ketemu pada bincang yang lain.